Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama dengan NIM 1724039 dari kelas 17 3A04. Mahasiswa program studi Teknologi Informasi dari Universitas Bina Sarana Informatika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu menganalisis kesalahan berbahasa pada tokoh nasional. Objek analisis saya kali ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dalam acara Kongres PSI tahun 2025, yang berjudul "Saya akan bekerja keras untuk PSI". Pidato ini berdurasi sekitar 23 menit dan dilakukan secara ekstemporan, yang artinya Bapak Presiden berbicara berdasarkan poin-poin tanpa membaca naskah secara kaku. Hal ini memberikan kita ruang yang luas untuk mengkaji variasi bahasa beliau dari sudut pandang linguistik. Sebelum kita masuk ke data analisis, mari kita pahami 4 bidang ilmu bahasa yang akan saya gunakan sebagai alat bedah ke hari ini. Yang pertama, bidang fonologi. Kita akan melihat bagaimana bunyi bahasa diproduksi. Kesalahan di sini biasanya berupa pelafalan kata yang tidak sesuai dengan standar EBI, Ejaan Bahasa Indonesia. Yang kedua, bidang morfologi. Kita akan menganalisis proses pembentukan kata, terutama mengenai ketepatan penggunaan imbuhan atau afiksasi. Yang ketiga, bidang sintaksis. Bidang ini mempelajari tentang struktur kalimat. Saya akan mencari apakah ada kalimat yang tidak efektif, pleonastis, atau struktur subjek predikat yang rumpang. Dan yang terakhir, keempat, bidang leksikon. Ini berkaitan dengan pilihan kata atau diksi. Saya akan melihat penggunaan kata tidak baku, campur kode bahasa asing, maupun penggunaan metafora. Oke, pertama saya akan menganalisis kesalahan pada bidang fonologi. Kesalahan pertama ada pada menit 1:44. Ini cuplikannya. Saya merasakan antusias, semangat, dan spirit PSI kelihatan sekali. Pada menit ke 1:44 ini, Bapak Presiden menyebutkan kata spirit, namun terdengar bunyi spirit. Dalam fonologi, ini disebut epentesis, yaitu penyisipan bunyi vokal pepet di antara dua konsonan secara baku. Kata serapan spirit tidak menggunakan vokal tambahan di tengahnya. Oke, kesalahan yang kedua ada pada menit 2:08. Ini cuplikannya. Saya bisa mengukur waktu salaman dengan siapapun ke bawah. Oh, ini dukung berat. Oh, ini dukungnya sedang-sedang. Oh, ini enggak dukung. Nah, pada menit ke-2:08 ini, beliau melafalkan kata sedang menjadi sedang. Terjadi perubahan bunyi vokal A menjadi E. Ini adalah contoh interferensi fonologis, di mana sistem bunyi bahasa daerah atau dialek memengaruhi cara bicara dalam bahasa nasional secara spontan. Oke, sekarang saya akan beralih ke analisis bidang morfologi atau pembentukan kata. Kesalahan pertama ada pada detik 54. Ini cuplikannya.
beserta seluruh Wakil Ketua Umum yang hadir, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, seluruh jajaran DPP. Pada detik ke-54 ini, beliau mengucapkan kalimat tidak bisa saya sebut satu persatu. Dalam ragam bahasa formal, kata sebut seharusnya mendapatkan sufiks atau akhiran kan, sehingga menjadi sebutkan. Penghilangan akhiran kan ini sering terjadi dalam tuturan lisan karena dianggap lebih praktis. Meskipun secara morfologi formal, ini kurang tepat. Kesalahan kedua ada pada menit 2:12. Ini cuplikannya. Tapi ikut nyalami tapi nggak dukung. Kerasa, kalau sudah sering di lapangan itu kerasa. Nah, pada menit ke-2:11 ini muncul frasa ikut nyalami. Kata nyalami adalah bentuk tidak baku. Sesuai kaidah morfologi, imbuhan men jika bertemu kata dasar berawalan huruf S, maka huruf tersebut harus luluh. Jadi, kata yang benar adalah menyalami. Kesalahan ketiga ada pada menit 20:31. Ini cuplikannya. Kita tidak sering turun ke bawah, kita tidak ngerti keinginan rakyat, kita tidak ngerti kebutuhan rakyat, kita tidak ngerti kemauan rakyat mau kemana. Di menit ke-20:31 ini, beliau menyebutkan kata ngerti. Kesalahan ini berupa penghilangan awalan me secara total. Dalam pidato formal, seharusnya beliau menggunakan bentuk utuh, yaitu mengerti. Oke, sekarang saya akan menganalisis bidang sintaksis yang berkaitan dengan struktur kalimat. Kesalahan pertama ada pada menit 11:42. Ini cuplikannya. Yang pertama tadi PSI Partai Super Tbk. Yang kedua e-voting, voting online. Satu anggota satu suara. Ini saya melihat sebagai sebuah revolusi demokrasi. Di menit 11:42 ini, saya menemukan kesalahan pleonasme. Beliau menyebutkan frasa e-voting, voting online. Karena istilah e-voting sudah bermakna pemungutan suara elektronik, penambahan frasa voting online di belakangnya menjadi mubazir dan membuat kalimat tidak efektif. Kesalahan kedua ada pada menit 18:06. Ini cuplikannya. Kalau mesin itu ada, menggerakkannya kan jauh lebih mudah. Kalau mesinnya tidak ada, bagaimana menggerakkan? Nah, pada menit 18:06 ini terdapat kalimat kalau mesin itu ada, menggerakkannya kan jauh lebih mudah. Kalimat ini tidak efektif karena menggunakan partikel kan yang bersifat ragam percakapan, serta struktur kalimatnya yang tidak memiliki subjek yang jelas. Sekarang saya akan menganalisis bidang leksikon atau pemilihan diksi. Kesalahan pertama ada pada menit 9:58. Ini cuplikannya. Auranya PSI ini akan menjadi partai kuat dan partai besar. Tapi jangan tergesa-gesa. Ada step-stepnya. Belum di 2029. Pada menit ke 9:58 ini muncul istilah step-stepnya.
Ini adalah bentuk campur kode antara bahasa Inggris dan Indonesia. Bapak Presiden menggunakan pola pengulangan dan akhiran bahasa Indonesia pada kata asing. Padahal secara diksi kita memiliki padanan kata tahapan-tahapannya. Kesalahan kedua ada pada menit 16:07. Ini cuplikannya. Gajah juga melambangkan, setahu saya, melambangkan selain ilmu pengetahuan juga kebijakan. Tapi yang paling penting, gajah itu kuat dan besar. Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI. Oke, di menit 16:07 ini beliau menyebutkan akan full mendukung. Penggunaan kata full di sini kurang tepat untuk pidato formal. Diksi yang lebih baku adalah kata sepenuhnya. Kesalahan ketiga ada di menit 19:25. Ini cuplikannya. Kalau itu bisa diselesaikan, artinya mesinnya siap. Kalau mesinnya siap itu masih ada PR lagi. Bensinnya dari mana? Bensinnya itu, kalau mesinnya siap, bensinnya itu ya dari anggota. Siap. Oke, di menit 19:25 ini, beliau sering menggunakan metafora seperti mesin dan bensin untuk merujuk pada logistik partai. Hal ini membuat pidato terasa sangat cair dan tidak kaku. Oke, mengapa kesalahan-kesalahan tersebut bisa terjadi? Saya mengidentifikasi 3 faktor utama. Yang pertama adalah faktor spontanitas. Karena berbicara tanpa teks utuh, beliau lebih fokus pada penyampaian ide daripada kepatuhan tata bahasa. Yang kedua, faktor adaptasi audiens. Beliau ingin membangun kedekatan dengan kader muda PSI melalui gaya bahasa yang lebih populer. Dan yang ketiga, faktor interferensi. Pengaruh bahasa ibu atau latar belakang budaya beliau yang sangat kuat. Kesimpulannya, meskipun ditemukan banyak ketidaksesuaian kaidah, pidato ini sangat sukses secara komunikatif, namun sebagai akademisi, analisis ini penting agar kita tetap bisa membedakan ragam bahasa lisan dan ragam bahasa formal yang baik. Oke, demikian presentasi analisis yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua dalam mempelajari ilmu kebahasaan. Saya Rizky, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.